wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di wilayah atau di lingkungan KPK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini Allah masih memperkenankan kita bisa menunaikan ibadah salat Jumat, bisa menunaikan ibadah puasa saum di Ramadan. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas nikmatnya. Kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan puasa tak lain dan tak bukan di antaranya menuju kepada takwa yang ada akan kita tingkatkan la'allakum tattaqun. Bahkan bukan hanya la'allakum tattaqun, tetapi harapannya kita berpuasa beribadah di bulan Ramadan, yaitu tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar kita semuanya bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Oleh karenanya tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang manfaat berpuasa. Kalau kita coba cermati, ternyata orang yang berpuasa memiliki manfaat yang luar biasa. Manfaat baik secara fisik, secara psikis atau rohani maupun secara sosial. Wajar saja kalau Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 284, Allah menegaskan kalau kita berpuasa maka luar biasa ada manfaatnya dengan redaksi dalam firman Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kalian. Kenapa dengan kita berpuasa? Karena orang yang berpuasa luar biasa sekali. Ada memiliki dampak yang dimiliki secara individual. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang muqaddimah telah dibacakan. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, pasti kalian akan sehat. Ibadah puasa berbeda dengan ibadah yang lainnya. Ibadah puasa itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Kanjeng Nabi telah menegaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-shaimu li wa ana ajzi. Berpuasalah untukku dan yang mengganjarkanlah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada manfaat tidak hanya secara fisik, secara psikis juga luar biasa. Kita akan mudah terlatih untuk jujur. Ada penelitian-penelitian menarik. Orang-orang pakar, dokter-dokter, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun ingin meneliti tentang hadis Rasulullah yang menyatakan apa benar bahwa orang yang berpuasa itu bisa sehat. Belum lama ini ada penelitian yang dilakukan oleh dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tahun 2013 yang dilakukan oleh dokter ahli. Dia melakukan penelitian terhadap 43 staf RSPM yang mereka adalah muslim yang berpuasa. Ternyata ada penelitian yang menceritakan orang yang berpuasa diteliti, general check up. Ternyata mereka 43 orang itu yang muslim itu
alhamdulillah penyakitnya zero. Paru-parunya bagus, jantungnya bagus, kolesterolnya nol, artinya dalam batas yang normal, asam urat dan lain sebagainya, termasuk LDL-nya pun normal. Senada dengan Profesor Dr. Hembing dalam bukunya yang luar biasa tebelnya itu tentang kesehatan, meneliti tentang sehat orang yang puasa jelas dia akan sehat. Demikian halnya yang diteliti oleh ilmuwan dari Mesir yang bernama Muhammad Dawahiri, yang meneliti orang yang berpuasa luar biasa sekali. Bukan hanya ia sehat secara fisik, tetapi menyebabkan kulitnya menjadi lembut. Badannya, fisiknya menjadi lebih kebal karena darah putihnya semakin meningkat. Bahkan kalau kita coba melihat penelitian yang dilakukan oleh dokter Amerika Serikat, namanya Dr. Alan Cox, dia menyatakan orang yang berpuasa tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga dia berprestasi. Dia melakukan uji coba kepada mahasiswa. Diuji coba dengan 2 kelompok mahasiswa. Ada yang dipuasakan, ada yang tidak puasa. Sebelum melakukan ujian, yang kelompok yang dipuasakan sangat dianjurkan untuk berpuasa. Beberapa hari termasuk ketika ujian dia berpuasa, kelompok yang satunya tidak berpuasa. Hasilnya ternyata berbeda. Ujiannya nilainya berbeda. Yang tidak berpuasa nilainya di bawah standar. Nilainya itu di bawah 7, 6 dan seterusnya. Tapi yang mahasiswa yang dipuasakan, yang berpuasa nilainya di atas rata-rata. Nilainya di antaranya adalah 7 ke atas 7, 8, 9. Bukankah kalau kita baca biografi Al-Imam As-Syafi'i, pengarang kitab Al-Um, ternyata Al-Imam As-Syafi'i ini mengarang kitab bukan usia pada waktu tua. Bukan pada usia 40 tahun, tapi usianya 15 tahun. Kalau untuk ukuran Indonesia, 15 tahun belum lulus SMP. Boleh jadi kelas 2, kelas 3 SMP. Tapi disajarkan Imam Syafi'i dengan ulama internasional. Karena mengarang kitab pas usia 16 tahun ditanya apa rahasianya. Bisa sampai mengarang kitab. Karena tak lain Al-Imam As-Syafi'i rajin dia berpuasa. Bukan hanya puasa di bulan Ramadan, tapi puasa sunnah. Sehingga menyebabkan berprestasi. Kalau kita lihat dalam sejarah Islam Sirah An-Nabawiyah, bukankah kemenangan perang yang dilakukan oleh umat Islam dengan kafir Quraisy kaum kufar yang dinamakan dengan perang Badar dimenangkan oleh umat Islam, itu pun terjadi di bulan Ramadan. Tidak ada istilah Ramadan semakin kita lemes. Semestinya di bulan Ramadan kita bukannya sehat fisik kita saja. Organ tubuh kita sehat, tetapi harapannya adalah berprestasi. Pada masa penguasaan Andalusia, Spanyol, dan balik jabatan pun di bulan Ramadan, Indonesia pun merdeka 17 Agustus. Kalau kita lihat kalender, menurut para sejarah dinyatakan itu di bulan Ramadan, terlepas ada perbedaan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang menyatakan 9 Ramadan. Namun demikian terjadi di bulan Ramadan. Penentuan Pilpres pun tanggal 9 Juli. Ini bangsa Indonesia dilakukan yaitu di bulan Ramadan. Sehingga kita harus bersabar menunggu pengumuman dari KPU. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi itu sangat penting sekali. Suruh tasihu, berpuasalah kalian
pasti kalian akan sehat. Vladimir Nikitin pun meneliti apa dampak dipuasakan tikus putih dan apa dampaknya yang tidak berpuasa. Rupanya dilakukan uji coba ada dua kelompok. Ada tikus yang dipuasakan, ada tikus yang tidak dipuasakan. Usia rata-rata tikus adalah 2,5 tahun. Dia pasti akan mati. Ternyata ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Vladimir Nikitin. Tikus yang tidak dipuasakan, dia makan minum seperti biasa aja. Matinya itu 2,5 tahun. Tapi tikus yang dipuasakan beberapa jam, itu meningkat. Bukan 2,5 tahun rata-rata tikus meninggal, tetapi menjadi 4 tahun. Secara sederhana luar biasa sekali. Orang yang berpuasa pasti akan sehat. Tapi kita diingatkan oleh Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub, walaupun banyak keutamaan orang yang berpuasa, manfaat berpuasa, jangan dikejar manfaat berpuasa tadi. Orang yang berpuasa bisa menjadi kurus, orang yang berpuasa menjadi sehat. Jangan itu yang dikejar. Tapi ingatlah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita berpuasa karena iman dan ikhlas. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas, orang yang puasa karena iman, walaupun puasa terasa berat sekali, dari fajar sampai terbenam matahari, tapi karena iman dan ikhlas, dengan dia lapang dada, gembira, riang, maka tidak terasa dia berpuasa, walaupun berat. Ibadah, sholat tarawih berat sekali, ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, bahkan ada yang 36 rakaat, berat rasanya. Tapi kita mengerjakannya karena iman dengan ikhlas, maka menjadi ringan rasanya. Membaca Quran pun juga sama, berat rasanya kalau bisa buka Al-Quran. Tapi kalau kita membacanya dengan hati, kita membacanya 1 ain nggak terasa, 2 ain sampai 1 juz, bahkan 2 juz. One day, 1 juz 1 hari. Akhirnya terbiasa, kita baca 1 hari 1 juz. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bukan hanya fisiknya yang sehat, panjang usia. Bahkan peternak yang ada di Amerika Serikat ingin menguji juga terhadap 864 ekor ayam betina. Dalam hal bertelur, rata-rata usia ayam bertelur itu hanya 3 bulan dia produksinya. 4 bulan akan berkurang produksinya. Dia lakukan uji coba, ada 2 kelompok. Ayam yang tidak dipuasakan sama ayam yang dipuasakan. Ayam yang tidak dipuasakan, karena dia makan minum, ketika 4 bulan berikutnya, itu bertelurnya menurun. Tapi ayam yang dipuasakan beberapa jam, luar biasa sekali. Biasanya rata-rata 4 bulan berturun, turun dalam